memiliki niat untuk melakukan upaya evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza yang terluka di gelombang pertama. Mengapa kemudian MUI melakukan penolakan atau tidak setuju? Ini tidak membantu mereka karena mereka ini ingin merdeka di negaranya sendiri. Yang punya masalah bukan Palestina loh. Jadi ikut-ikutan Amerika sama Israel nih, niatan untuk merelokasi, mengusir warga Gaza dari tanah mereka sendiri. Dan bahwa dengan cara evakuasi ke sini lalu menyelesaikan di sana itu nggak punya landasan rasional sama sekali dengan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Kalau nanti Gaza pun ini umpamanya diangkut ke sini, Israel bukan membangun, tapi dimiliki. Dan setelah memiliki Gaza, nggak akan berhenti di Gaza. Upaya evakuasi 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama ini ke Indonesia, warga Gaza yang terluka ini irasional. Irasional. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati, dan banyak sekali isu dan juga informasi yang menjadi sorotan di pekan hari ini. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya sebelum lawatannya ke 5 negara di Timur Tengah yang memiliki niat untuk melakukan upaya evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza yang terluka di gelombang pertama. Tapi kemudian pidato tersebut menuai pro dan juga kontra. Kita akan membahasnya di hari ini bersama dengan Ketua MUI, Kiai Haji Cholil Nafis. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adisti. Terima kasih ya sudah hadir di On Point with Adisti Larasati, Pak Cholil. Pak Kiai, ini kalau kita lihat pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk punya niatan melakukan evakuasi terhadap warga Gaza yang terluka. Saya sekali lagi underline yang terluka, begitu ya, untuk dievakuasi ke Indonesia sementara. Mengapa kemudian MUI melakukan penolakan atau tidak setuju? Apa alasannya? Pertama, saya mengapresiasi pada Pak Presiden bahwa beliau care dan melaksanakan sebagaimana politik kita. Ya, kita non-blok, bebas dan aktif. Kemudian kita punya komitmen bagaimana Palestina adalah bagian dari kita secara kemanusiaan, apalagi secara keagamaan yang Indonesia mayoritas adalah Muslim. Jadi pada poin kita semua ingin membantu Palestina untuk merdeka, mendamaikan Palestina, itu ada satu kata. Tapi caranya yang berbeda-beda antara kita. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan bagaimana Palestina itu bisa merdeka, kemudian orang-orangnya diangkut ke Indonesia. Di Gaza itu kan sekitar 35.000 penduduknya, diangkut ke kita 1.000. Nanti untuk gelombang pertama saja. Kemudian diberangkatkan lagi. Pertama dari aspek kita ingin membantu. Kita tidak dulu bicara soal Trump atau Netanyahu yang ingin mengosongkan, lepaskan itu dulu pemanya. Tetapi ketika mereka ini diajak ke sini, mereka itu tidak keluar ingin mempertahankan tanah airnya. Kalau memang mau dievakuasi, apalagi direlokasi, dua hal ya. Kalau evakuasi mungkin karena korban perang, tapi relokasi karena memang dipindahkan. Dua-duanya tidak enak bagi kita dan tidak benar. Kenapa? Karena nanti para penjajah ini yang sudah kita ketahui memang adalah melakukan invasi ke Palestina, dia dengan leluasa udah nggak ada orang kok. Dan dulu pernah ada terjadi di peristiwa awal-awal tahun 48 kan, yang sekarang diperingati setiap 15 Mei itu dengan Hari Nakba itu adalah pengusiran yang tidak kembali lagi. Dan kalau ini pergi ke sini maka kosong akan masuk pada orang-orang yang memang menjajah itu. Yang kedua, ketika mereka dibawa ke Indonesia, mereka yang di sekitar sana itu banyak juga pengungsi. Saya juga pernah mengikuti seminar di Lebanon dan juga yang ada di Mesir. Saya kemarin juga ke Mesir. Yang ke Mesir ini banyak sekali yang stateless. Mereka nggak punya identitas. Kalau mereka ke sini tidak punya identitas, nanti mau balik ke sana, apa jaminannya? Itu kalau bicara formal. Apalagi kalau kita tahu bahwa Israel adalah negara dalam konteks ini, baru kemarin kita gencatan senjata, mereka ngebom. Mereka tidak berapa ribu lah kalau dihitung ribu, berapa perjanjian yang dilanggar. Jadi kalau dibawa ke sini tidak ada jaminan untuk balik kembali. Yang ketiga berkenaan dengan mereka dibawa ke sini, ini tidak membantu mereka karena mereka ini ingin merdeka di negaranya sendiri. Yang punya masalah bukan Palestina loh.
kalau Palestina atau orang-orang Gaza yang punya masalah adalah serangan dari Israel. Jadi kalau nanti Gaza pun ini umpamanya diangkut ke sini, Israel bukan membangun, tapi dimiliki. Dan setelah memiliki Gaza, nggak akan berhenti di Gaza. Bisa terus seluruh Palestina, bahkan mungkin nanti bisa ke seluruh negeri Timur Tengah, di Arab di sana, itu bisa lebih banyak. Yang keempat, persoalan di internal. Kita sampai sekarang aja defisit anggaran loh di Indonesia. Lagi efisiensi. Lagi efisiensi. Kemudian juga kalau kita hitung umpamanya seperti kita melihat saudara-saudara kita di daerah, saya nggak nyebut daerah udah banyak. Kalau saya orang Madura, di daerah Madura banyak yang miskin, di NTT, NTB dan seterusnya, di Papua banyak sekali yang butuh bantuan. APBN kita nggak cukup, lalu melakukan dengan pola seperti ini, apakah kita ini malah tidak menambah masalah gitu lah. Jadi tidak menyelesaikan masalah orang karena hanya 1.000 sampai 10.000 atau 15.000 ini diambil oleh Israel, nyampe di sini ada masalah baru di antara kita, culture-nya juga ya. Andaikan mau sama-sama dievakuasi, saya tidak setuju dengan relokasi. Andaikan evakuasi karena mereka tempatnya tidak layak, itu adalah di tempat yang lebih dekat. Secara alam juga agak jauh berbeda, kemudian secara kultur juga nggak jauh berbeda. Nyampe di sini alamnya berbeda. Jadi kalau itu hitungan rasional dari aspek membela Palestina, kemudian bagaimana kita menciptakan perdamaian di Palestina dengan cara evakuasi, apalagi direlokasi ke Indonesia, sama sekali tidak irasional. Oleh karena itu kami menyampaikan, karena Pak Presiden menyampaikan dalam pidatonya, kalau ini mendapat persetujuan, maka kami setuju, kami menolak, dan kami tidak setuju. Ini dievakuasi ke Indonesia, apalagi direlokasi ke Indonesia. Anda mengatakan bahwa upaya evakuasi 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama ini ke Indonesia, warga Gaza yang terluka ini irasional? Irasional. Jadi kalau dihitung dengan kebijakan, dengan kondisi membela di Palestina itu juga tidak masuk akal. Kemudian kemampuan kita untuk mengelola dari sisi anggaran dan bagaimana kesejahteraan, bahkan untuk memanage konfliknya di sini, itu tidak masuk akal juga. Tapi kalau kemudian yang dikedepankan oleh Pak Prabowo, niat baiknya adalah soal kemanusiaan ini loh, soal kemanusiaan kita sudah hampir berapa bulan, bukan hampir setahun lebih ya, sejak gencatan senjata atau sejak Israel terus menyerang, membombardir, membantai dalam tanda kutip kepada warga Gaza, Palestina begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya diam. Kita kan sesama Muslim, kita kan sesama manusia. Yang kita bisa bantu ya kita bisa bantu. Ini asas kemanusiaan. Kalau Pak Prabowo asas kemanusiaan, apakah tetap Anda? Iya, kemanusiaan saya terima, tapi caranya tidak dievakuasi dan direlokasi ke Indonesia. Kemanusiaan itu bisa dilakukan, contohnya umpamanya, kalau seluruh negara Islam dan negara Arab bersatu, dan ini adalah menekan kepada Israel yang di belakangnya ada Amerika dan sebagian ada Uni Eropa, ini yang bisa kita lakukan. Makanya cara menekannya diantaranya adalah para ulama, Ittihadul Alamil Muslimin, yang melakukan fatwa jihad secara militer. Karena menggunakan diplomasi, perjanjian tak pernah diindahkan oleh Israel. Maka mungkin saking frustasinya para ulama itu memberikan fatwa yang itu menunjukkan bahwa kesalnya kita sudah lebih dari 50.000 loh yang meninggal. Nah, akhirnya apa? Ya sudah kalau gitu kekuatan tentara ya militer kita yang masuk ke Gaza dan sekitarnya untuk menciptakan perdamaian. Bisa saja dengan perang, tapi bisa juga dengan gertakan bahwa kekuatan lebih besar sehingga akan mengancam terhadap keamanannya Israel sehingga dia mau mundur. Itu kan yang diinginkan. Meskipun setelah itu ada bantahan lah dari Dewan Fatwanya di Al-Azhar itu bahwa menggunakan fatwa ini harus punya legalitas dan maslahat dan mafsadahnya. Apa mau kita menjadi perang dunia yang ketiga? Kan semua sama-sama tidak mau. Oleh karena itu caranya apa? Ya ini tidak bisa menyelesaikan. 1.000, 2.000, 3.000 dibawa ke Indonesia, apakah akan menjamin hanya setelah itu akan damai? Akan tidak pindah kepada wilayah lainnya di Palestina yang terus akan digempur. Karena ethnic cleansing kan sudah kita rasakan itu. Semua dihabisi kok. Dan setelah keluar tidak berhenti. Kalau ini masalahnya Gaza saja dikosongin kemudian akan menjadi damai, iya. Tapi ternyata enggak juga. Yerusalem Timur dulu tuh yang dikuasai oleh Yordan, ya sekarang dikuasai oleh Israel. Bahkan kita sekarang mau masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu visanya lewat dari Israel, bukan dari Palestina loh. Artinya kalau ini pun kita lakukan, tidak menciptakan perdamaian. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina, khususnya warga-warga Gaza yang kita tahu banyak yang terluka, banyak yang tidak tertangani. Kita tahu rumah sakit
Indonesia yang berada di sana bahkan digempur habis begitu? Ataukah kemudian Indonesia punya solusi lain gitu, misalkan membuat rumah sakit di negara-negara Yordan atau Mesir atau beberapa wilayah atau negara yang dekat dengan Palestina atau dekat dengan Gaza, memungkinkan itu atau kemudian ada solusi lain? Sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh kita. Artinya kita secara diplomasi sudah dilakukan. Dulu masa zaman Pak Jokowi juga dilakukan ini. Bahkan aktif Menlu kita pada saat itu. Yang sekarang pun juga dilakukan. Kemarin kita melihat bagaimana delegasi parlemen kita juga melakukan. Jadi secara diplomasi, tapi kan Israel sudah dikenal tak pernah patuh dengan perjanjian. Nah ini yang menjadi repot. Jadi yang mau dipegang apanya? Orang kan nggak bisa dipegang. Nah ini. Yang kedua, kita melakukan dengan cara bikin rumah sakit. Kami lakukan. Bahkan MUI mendorong. PMI juga melakukan hal itu. Saya kemarin ketika ke Mesir, rumah sakit yang berdekatan itu banyak alat-alat bantuan dari Indonesia. Secara makanan kita juga datang ke Syekhul Azhar dan juga Baitul Sadaqahnya, yaitu menjadi mitra kita untuk mengirim makanan, itu banyak sekali dari Indonesia. Dan kerjasama dengan Sekret sudah kita lakukan. Ini kan minimal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Nah, atas nama kemanusiaan, kalau itu dibawa ke sini, itu tidak menyelesaikan. Maka kalau dimaksimalkan, bisa nggak di sana tetap dilakukan? Kalau memang nggak bisa di sana, terdekatlah di sana, yang itu lebih aman dari serangan itu. Kemudian ini yang dilakukan gimana bisa mendamaikan. Makanya tadi bisa dengan cara apakah kita militer dari kekuatan-kekuatan tentara kita di seluruh dunia, Islam dan Arab itu bisa bersatu. Meskipun ini tidak mungkin dilakukan. Maka saya berharap ketika Pak Presiden itu jalan sekarang, beberapa negara yang memang punya kemitraan yang baik dengan Amerika, karena kita tahu bahwa kekuatan dari Israel tidak hanya Israel, tetapi adalah di belakangnya itu terutama adalah Amerika. Maka kita berharap seperti Mesir yang punya hubungan baik, kemudian Qatar, kemudian Yordan yang punya Uni Emirat Arab yang punya hubungan baik, kemudian banyak sekali yang membantu dari teman-teman saudara-saudara kita ini Palestina adalah dari Turki. Kita berharap ini ada resolusi untuk bersama direlokasi di sana, bukan maksudnya dievakuasi di sana. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di tempat itu, tapi lebih dari situ adalah bagaimana bisa melakukan komunikasi yang baik sehingga bisa menghentikan. Saya tidak tahu apa kan semua tidak boleh kita frustasi, sekecil apapun kita lakukan, tetapi memindahkan atas nama pengobatan, apalagi relokasi ke Indonesia, itu kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan yang tidak baik bagi orang Palestina, yang di Gaza itu tidak baik bagi negara Indonesia. Karena apa? Karena otomatis tanah air mereka sudah diambil, belum tentu mereka bisa kembali lagi. Yang kedua, yang di sini pun secara kesejahteraan di Indonesia juga akan bermasalah. Mau relokasi di mana? Mau di IKN? Kalau mau dievakuasi mau di mana? Ini kan anggaran kita defisit. Kemudian efisiensi lagi di mana-mana. Di mana lagi? Nah, itu. Jadi aspek dari penyelamatan saudara kita di Gaza juga tidak bisa kita penuhin. Yang kedua, aspek kita kemaslahatan kita di dalam juga tidak mendapat masalah. Jadi kalau kita menolak itu bukan menolak keberpihakannya kepada Palestina, bukan menolak terhadap kemanusiaannya, tapi cara menevakuasi, apalagi merelokasi ke Indonesia, itu kebijakan tidak tepat. Cara memberikan pertolongan itu bukan tambah menolong, malah mereka dijauhkan dari tanah airnya. Kan sama dengan dulu kita yang di sini, 350 tahun kita dijajah. Kalau hitung-hitungan sekarang kayak putus asa. Tapi disitulah kita, bagi kami yang beriman, ada pertolongan Tuhan. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang Muslim. Mungkin suatu saat dengan upaya yang kita lakukan, sekecil apapun punya efek, sehingga bisa menciptakan perdamaian di Palestina. Kalau hitung-hitungan akal hampir mentok kecuali perang dunia barangkali ya. Tetapi kita masih punya harapan dengan cara apa? Hubungan dekat dengan penyokong dari Israel, kemudian juga kita bisa membentuk negosiasi gemena yang baik kan. Usulan kita two state solution. Dua negara yang berdiri dulu pernah diusulkan tapi ditolak oleh Palestina, yang sekarang yang nolak adalah Israel kan, karena mereka sudah merasa punya kekuatan lebih dan punya dukungan yang lebih. Oleh karena itu, kita tetap mengupayakan dua negara yang berjalan sebagaimana mestinya, merdeka dengan masing-masing ini dan bisa menciptakan perdamaian. Meskipun sulit, karena apa? Karena Israel tak bisa dipegang
tentang perjanjiannya. Berjanji pagi, siang sudah ingkar, sore janji lagi, malam ingkar lagi. Gitu. Jadi selalu agak sulit untuk memegang ya. Dan bagi mereka membunuh kepada orang-orang Palestina adalah mungkin ada doktrin-doktrin yang merasa itu kebaikan. Maunya kalau perebutan, wah ini adalah dari nenek moyang kita, bahwa ini adalah dari dulu ada punya kita. Kita juga punya klaim yang sama. Tetapi kalau kita pada hukum negara, siapa yang menguasai terakhir, kan di situ sebenarnya yang punya negara itu. Pernyataan Pak Prabowo soal niatan untuk mengevakuasi warga Gaza yang terluka ini kemudian direspon juga oleh Wakil Ketua Umum MUI, Wakil Ketua Pak Kiai, itu ada Pak Anwar Abbas yang mengatakan, loh kok jadi ikut-ikutan Amerika sama Israel nih, niatan untuk merelokasi, mengusir warga Gaza dari tanah mereka sendiri, ada kekhawatiran semacam itu? Ya, kalau beliau kan menangkap karena dari sebelumnya pernah perdebatan, saya pun juga pernah melakukan perdebatan tentang dulu niatan Netanyahu bahwa kita akan minta Indonesia, kemudian direspon oleh Trump bahwa nanti kita minta orang-orang yang di Gaza ke Indonesia, kan pernah sekitar tahun 2004 lalu ya, akhir-akhir 2004 lalu itu. Sehingga mungkin ingatannya beliau kepada, wah ini realisasi dari programnya Trump dan Netanyahu gitu loh. Sehingga kita seakan-akan adalah orang yang merealisasikan keinginan penjajah sebenarnya. Karena kan memang pengennya kosong. Kalau kita angkut kan menjadi kosong. Dan orang yang di dalam aja diusir, mana mungkin orang yang di luar bisa balik lagi. Nah, oleh karena itu mungkin beliau berpikirnya tentang bagaimana kita ini kurang independen sebagai negara, tetapi hanya mengikuti orang yang itu melakukan kejahatan secara kemanusiaan. Sudah jelas kok genosida kok. Dalam pengadilan internasional sudah disebutkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Sementara program mengosongkan Palestina adalah, Gaza khususnya, adalah programnya mereka. Saya berpikir selain karena memang ya programnya namanya program penjajah pasti ingin dikosongkan, kan diambil. Seperti kita dulu pengalaman dijajah lah di Indonesia, orang-orang yang vokal pasti diusir, yang di dalam menjadi pekerja paksa. Itu adalah kebiasaan lah dari sebuah penjajah itu. Oleh karena itu lepas dari mereka karena kita nuduh Amerika atau nuduh dari Netanyahu, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh penjajah untuk kosong. Jadi kita memfasilitasi, niatnya nolong warga Palestina, tapi sebenarnya adalah mengikuti para penjajah yang ingin mengusir Palestina. Jadi niat baik itu tidak cukup. Niat baik itu tidak cukup? Tidak cukup. Dan niat baik itu harus dilakukan dengan program yang baik. Program yang baik adalah bagaimana memerdekakan mereka, menghentikan serangan itu. Kemudian dijadikan mereka merdeka dengan negaranya. Kalau mereka luka, diobatilah di tempatnya. Dilakukan di tempat itu. Ya kalau tempat itu tidak layak, tempat terdekat lah. Tempat terdekat. Sehingga dia memang evakuasi untuk kebaikan. Dan kalau kita dihitung sebagai pengungsi, mereka kan bukan pengungsi. Dan negara kita bukan negara tujuan para pengungsi kan. Oleh karena itu, dilihat dari aspek aturan, rasionalitas untuk kita menolong warga Gaza, Palestina pada umumnya, dilihat dari kemampuan kita untuk menciptakan masalah baik yang pindah, yang evakuasi ke Indonesia, maupun dari kemampuan kita untuk menciptakan kesejahteraan, itu nggak ketemu rasionalitasnya untuk masalah itu nggak ketemu. Yang banyak ada mafsadahnya. Maka kami atas nama beban kemanusiaan di pimpinan ormas yang gabungan ormas-ormas di Indonesia menjadi MUI, kami pantas bersuara. Dan itu yang diminta oleh Presiden. Kami akan lakukan ini kalau memang mendapat persetujuan dari semua pihak. Kami bagian dari pihak itu. Dan MUI sendiri menolak? MUI menolak. Sampai sekarang kita menolak itu. Karena di dalam fatwa MUI pada akhir tahun kemarin 2024 itu menyebutkan tentang wajibnya kita membantu Palestina. Bahkan kita mengharamkan orang-orang yang mendukung terhadap penjajahan Palestina. Nah ini itu mendukung menurut saya. Kenapa? Karena tempat menjadi kosong, maka penjajah dengan nyaman akan menguasai tempat itu. Meskipun tidak niatnya adalah membantu penjajah, tapi programnya adalah membantu penjajah. Kami menyatakan membantu penjajah hukumnya adalah haram. Sehingga kami dalam fatwa kami mengatakan memboikot, bagian dari membantu kepada Palestina agar para pendukung
yang punya kekuatan finansial dan ekonomi persenjataan itu berkurang untuk menyerang Palestina. Dan kalau kita mengevakuasi apalagi relokasi dari Gaza itu jelas mendukung. Kenapa? Menyiapkan karpet merah pada penjajah untuk menguasai tempat itu. Dan itu bertentangan dengan akidah, dengan keyakinan kita, kemanusiaan kita itu bertentangan. Sehingga tidak ada jalan yang membenarkan untuk maslahat kalau melakukan evakuasi, apalagi melakukan relokasi warga Gaza ke Indonesia. Jangan sampai kemudian justru niatan baik ini kemudian menjadi justru mendukung begitu ya? Ya, kan niat baik itu harus dengan program yang baik, dengan cara yang baik. Nggak cukup hanya niat. Siapa yang tahu niat baik? Saya hanya husnudzon saja sama Pak Prabowo bahwa Pak Presiden kita adalah orangnya baik, tulus untuk rakyat, tulus untuk perdamaian dunia. Kita apresiasi untuk apresiasi dan kita mengapresiasi bahwa punya kepedulian terhadap perdamaian dunia, pedulian terhadap kemanusiaan saudara kita yang di Gaza, mengikuti bagaimana amanah konstitusi kita, bahwa keyakinan kita Indonesia juga satu suara dalam kebijakan membantu dan mendukung Palestina. Nggak ada suara yang sumbang di Indonesia. Ya, semuanya satu suara. Semua satu suara. Dan itu disuarakan oleh Pak Presiden. Dan standing for Palestine. For Palestine. Oleh karena itu programnya ini kita musyawarahkan bersama. Minta masukan sama kita, ya kita bilang nggak tepat. Ayo kita cari jalan keluar. Kita bisa duduk lagi satu meja, programnya apa, dan seperti apa kepedulian kita. Bisa diperkuat. Kami kemarin membasuh luka di Palestina. Programnya MUI selama Ramadan. Kita undang orang-orang Palestina yang bisa menyampaikan ceramah tentang kondisi di Palestina, kemudian mereka di daerah, itu banyak sekali kita dapat miliaran untuk disumbangkan ke sana lewat Basnas. MUI bukan yang lewat Basnas, kerjasama dengan Basnas kita sumbangkan ke sana. Sehingga kebutuhan obat-obatan, makan, selimut, kita lakukan lewat Basnas. Basnas kerjasama diantaranya dengan Baitul Shadaqahnya Syekhul Azhar di Mesir itu, karena lewat situ lebih mudah untuk menyampaikan bantuan. Jadi kita sebenarnya sudah berbuat, memang memaksimalkan itu butuh memang power. Dan saya mengapresiasi Pak Presiden turun tangan, ini termasuk Presiden yang paling aktif untuk melakukan perdamaian, tetapi program ini Pak Presiden kontraproduktif. Program ini bukan membantu Palestina, tetapi membantu penjajah, karena mereka dikosongkan dan tanah itu akan dikuasai oleh Israel. Itu udah jelas itu peristiwa Nakba, peristiwa namanya Yerusalem, dan yang sudah makin kecil tanah yang diambil oleh Israel. Anda itu. melihat ada pola yang sama seperti Nakbah pada tahun 1948 di belakangan ini? Persis mirip itu. Kalau yang dulu diusir, ini adalah ethnic cleansing, jelas. Semua itu adalah pembersihan etnis. Kalau punya, gak usah hati nurani lah, punya hati kemanusiaan, gak usah pandang manusia, hewan saja itu. Siapa yang tega 50.000 orang tak berdosa? Coba. Dari mana kita? Gak usah berpikir agamanya, gak usah. Manusia. Kita ngelihat, saya nih punya piaraan di rumah kayak hewan-hewan. Hewan saya ada yang mati, burung itu saya nggak tega. Gimana orang tak berdosa dibom orang yang sedang dengan keluarganya? Kalau kita lihat, saya tuh nggak tega, ngelihat tuh nggak sampai. Nah, kalau itu punya, nggak usah pakai hati nurani, hati biasa saja. Sebagai orang yang hidup di muka bumi, saya pikir tidak akan melakukan itu. Sesama manusia. Makanya dari mana kita bisa percaya bahwa kalau mereka di sini hanya sebentar? Landasan itu untuk percaya itu apa? Nggak punya kita landasan percaya. Dan bahwa dengan cara evakuasi ke sini lalu menyelesaikan di sana itu nggak punya landasan rasional sama sekali dengan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Nggak ada. Jadi hanya satu barangkali, kita mengobati yang orang tak berdosa, kemudian bagaimana kita melakukan, ya mereka menghentikan. Termasuk tadi itu fatwa para negara-negara sekitar Arab, kemudian negara Islam bisa bersatu juga melawan tentara Israel karena nggak teganya kita gimana bisa menghentikan. Dia omongin nggak bisa. Nah, kemudian dia juga dengan kekuatan merasa juga bisa menghancurkan negara-negara yang mau membantu pun sekarang kan tak terlihat bahwa dia agak berani untuk membantu. Oleh karena itu
Kita berharap Pak Presiden dalam kunjungan konsultasi itu bisa membawa ide-ide baru. Kita tunggu kedatangannya beliau dari kunjungan itu. Kita nggak memvonis, tidak menyalahkan program beliau. Itu ada iktikat baik, tetapi program itu tidak baik. Iktikatnya adalah berarti program itu tidak baik. Nanti mungkin di antaranya yang disampaikan ingin mengevakuasi ke sini bisa menggugah negara sekitar untuk membuka lebih luas. Termasuk juga apa harapan dari MUI sendiri dengan lawatan Pak Presiden ke 5 negara? Kita tahu ada 5 negara begitu yang dikunjungi oleh Pak Presiden. Apa yang Anda harapkan sebenarnya dari kunjungan Pak Presiden di 5 negara di Middle East ini? Soal rekonstruksi Gaza pada liga-liga Arab ini? Iya, saya berpikir ada resolusinya nanti. Artinya kunjungan itu nanti akan ada kesepakatan baru dari negara-negara yang dikunjung ini untuk bagaimana menyelesaikan Gaza dengan pemikiran-pemikiran baru. Kita berharap barangkali tak pernah terlintas oleh kita, sehingga pertemuan kepala negara orang-orang hebat ini negara ini juga bisa menemukan ide baru. Kita kan nggak boleh menutup hanya sampai di sini dulu, apalagi ini yang bisa saya lakukan, tapi belum benar, tapi mungkin bisa dicari cara baru. Sambil ya tentu kalau kita punya iman berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan inspirasi, berikan ide-ide. Yang kedua adalah lebih aktif peran negara-negara yang dikunjungi ini. Karena secara kedekatan, kalau kita dalam konteks keagamaan, kita bertetangga itu yang lebih dekat, itu yang lebih utama. Kita minta lebih aktif negara-negara yang dekat ini. Dan ini negara-negara yang dekat dengan Israel dan Palestina juga dekat dengan Amerika. Jadi kita berharap juga ini juga bisa memberi pengaruh sehingga orang-orang yang dianggap bukan musuh oleh Amerika atau Israel seperti Yordan dianggap musuh, Qatar tidak dianggap musuh, Uni Emirat tidak dianggap musuh. Saya nggak tahu kalau Turki mungkin diajak teman atau mitra. Ini bisa memberikan suara yang berpengaruh lah. Saya pikir sehingga nanti kalau tidak sama sekali tapi mengurangi dari kejahatan kemanusiaan ini sehingga di sana tidak lebih banyak makan korban. Atau nanti bisa sama sekali bisa menghentikan sehingga two-state solution itu bisa dilakukan. 2 negara yang entitasnya sama-sama berdiri dan diakui oleh kita. Itu yang kita harapkan pula. Kita tunggu datangnya dari sana, rumusan-rumusan dari Pak Presiden, hasil konsultasi, berkomunikasi dengan yang lain. Tetapi kami punya keyakinan bahwa proses evakuasi ke Indonesia, apalagi relokasi, dua hal yang saya ulang-ulang, karena kalau evakuasi itu adalah penyelamatan dari luka anak-anak dan orang tua, relokasi adalah memindahkan mereka menjadi tanah airnya yang baru. Ini dua-duanya sama-sama tidak membawa maslahat baik bagi rakyat Palestina, apalagi pada rakyat Indonesia. Mungkin malah yang harusnya memberikan manfaat lebih besar, malah mendatangkan mudarat lebih besar, mudarat bagi rakyat Palestina karena memang tanah airnya yang bela mati-matian dengan korban banyak dengan mudah diambil oleh Israel. Kemudian bagi kita di Indonesia nggak cukup untuk mensejahterakan mereka dan juga butuh waktu. Kalau nanti umpamanya 35.000, berapa yang mau diambil ke sini? Sudah mati 50 umpamanya, kita masih berapa? Maunya 20.000 ke sini. Apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada mereka? Bukankah malah mendatangkan mafsadah lebih besar yang awalnya tidak terkena musibah, malah dengan datangnya bisa terkena musibah kita. Rakyat kita masih butuh banyak yang untuk kita bantu. Oke, tadi Anda juga sempat menyinggung Pak Kiai soal pemboikotan. Ya. MUI juga punya standing point untuk pemboikotan negara-negara yang dalam tanda kutip sekutu dari penjajah begitu ya, Israel. Sejauh ini efektif pemboikotan itu yang dilakukan? Sebagian efektif. Jadi yang kita lakukan memang tidak menyebut nama-nama. Karena sekarang kalau mencari yang berafiliasi dengan Israel, itu nggak usah kita sebut, orang udah tahu. Dunia terbuka seperti sekarang, kita nggak perlu untuk memberikan daftar. Dikhawatirkan juga, mamanya daftarnya nanti tidak valid, apalagi kan gitu ya. Oleh karena itu, secara narasi dan secara keputusan bahwa kita memberikan hukum haram bagi kita membeli produk-produk yang itu sudah jelas berafiliasi dan mendukung terhadap Israel. Beberapa para yang melakukan ini, ada yang klarifikasi bahwa dia tidak ada afiliasi, sebelumnya afiliasi, ada yang memang itu ditarik, ya sahamnya di situ sehingga dia lebih murni barangkali, ada yang juga masih bertahan dengan polanya, ya dia bisa tutup. Itu tidak kita inginkan kepada bisnisnya. Yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana bisa
melemahkan kepada Israel. Jadi boikot itu tidak kepada pebisnisnya yang kita inginkan, tetapi bagaimana bisa melemahkan Israel. Jadi ketika perusahaan ini mungkin dari karyawannya dan afiliasinya adalah orang yang pro Palestina, tapi ketika mereka spend di situ, belanja di situ, malah mendukung Israel. Nah, yang model seperti inilah yang kita tidak inginkan, menguatkan Israel. Kalau memangnya bisa, oke, saya tidak ada hubungan dan tidak mau memberikan bantuan pada Israel, dan dari semua saham yang berafiliasi dengan Israel dikeluarkan, kita ingin tumbuh perusahaan itu. Jadi jangan salah sangka bahwa kita ingin membunuh perusahaan-perusahaannya, bukan. Yang kita ingin cegah adalah bantuan-bantuan dari perusahaan itu sehingga menguatkan secara finansial dan persenjataan kepada Israel. Itu yang kita inginkan. Ini banyak orang yang salah paham, boikot menjadi persaingan usaha untuk mematikan usaha temannya, meskipun semuanya tidak ada hubungan dengan Israel, dibilang ada hubungan dengan Israel demi penjualan. Kita tidak ingin itu. Itu bukan keinginan kita. Kita ingin semua usaha di Indonesia tumbuh. Tetapi yang kita ingin adalah memotong hubungan dan dukungan dari sebuah bisnis di tempat kita yang menolak terhadap penjajahan itu, tetapi malah menguatkan. Nah, secara keagamaan tentu itu adalah bertentangan dengan hasil keputusan kita bahwa orang yang mendukung terhadap Israel, yang menjajah Palestina adalah hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa. Kalau kita tinggalkan demi taat pada agama, itu adalah mendapatkan pahala. Jadi artinya orang yang memang sudah tahu ini adalah afiliasi dengan Israel, kemudian dia mendukung pada Israel, kita belanja di situ. Dan sebagian keuntungannya digunakan oleh Israel. Dia dosa, dan dosa pasti ke neraka. Bagi keyakinan umat yang mayoritas di kita, bagi kami yang Muslim, tentunya kita ingin memberikan guidance kepada umat, ini loh hukum yang ada. Persoalan nanti ada yang taat dan tidak taat, ya kembali pada umat. Tapi yang saya lihat mayoritas taat. Mayoritas taat untuk melaksanakan boikot tidak membeli. Dan saat yang bersamaan, disitulah kita membangkitkan kepada masyarakat kita ghirah bahwa saudara kita kemanusiaan. Jangan diperkecil menjadi agama. Meski mayoritas sana juga Muslim, 96% adalah Muslim di Palestina. Kita iya itunya, tapi lebih dari itu sebagai common sense kita adalah kemanusiaan yang kita bela. Jadi nggak usah lihat kayak orang kecelakaan itu, kalau kecelakaan ditanya, kamu agamanya apa? Mau saya tolong. Kalau agamanya sama, saya tolong. Kalau nggak sama, nggak tolong. Nggak. Jadi pokoknya orang yang kena musibah kemanusiaan, yang dilakukan penzoliman oleh negara lain, yang mereka dalam keadaan lemah, maka kita berkewajiban untuk membela mustad'afin, kelompok-kelompok lemah itu. Oke, jadi kalau menurut Pak Kiai, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang sesama manusia, begitu ya? Saya mengatakan tidak soal Islam, sesama manusia. Sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina, untuk Gaza? Cita-cita besarnya adalah merdeka. Ingin Palestina itu merdeka, dan Israel mau tidak mau diakui entitas merdeka. Kalau dulu mungkin kita menolak karena itu memang nggak punya negara dalam perspektif sejarah, ya. Tetapi sekarang faktanya, realnya dia adalah sebuah entitas negara. Maka yang kita perjuangkan menjadi negara yang sah dua-duanya. Israel sah, Palestina juga sah. Nah, bagaimana menuju sah yang kedua-duanya adalah pertama tentu bisa menciptakan perdamaian. Gimana bisa menghentikan serangan? Karena kalau serangan dari umpamanya Gaza ke Israel kan tak sebanding. Kelompok-kelompok Hamas, kita bukan mendukung Hamas loh. Kita tidak berkenaan dengan mendukung Fatah, enggak. Jadi kita tidak masuk pada friksi. Itu yang disayangkan oleh kita juga di internal Palestina, yang mau kita dukung kemerdekaannya, di dalamnya ada friksi. Tapi kita lepas, jangan sampai kita mendukung Palestina merdeka, anti terhadap ethnic cleansing, dianggap kita pendukung Hamas. Kita tidak masuk pada persoalan di dalam negerinya. Kita lebih kepada soal bagaimana negerinya ini bisa merdeka. Makanya kita mengupayakan bagaimana menciptakan perdamaian. Nah, upaya inilah yang dilakukan oleh kita, mulai dari perjanjian, fasilitasi, pertemuan di Mesir, pertemuan di Eropa. Pertemuan itu kan mencarikan bagaimana solusinya. Kemudian sambil mencari solusi, karena ini serangan terus lalu dan korban banyak, ya tentu adalah bantuan makanan dan obat-obatan, kesehatan kepada mereka, tenaga medis kita. Ya, kita hampir putus asa kalau tidak karena ingat kepada kemanusiaan kita, tapi karena kita ingat pada kemanusiaan kita, kita yakinlah nanti satu saat
pada waktunya akan ketemu solusinya dan akan ada jalan keluarnya. Kalau sekarang terasa mentok kan nggak boleh putus asa. Kalau mentok kemudian kita merasa sudahlah ditinggal aja nggak ada masalah, itu namanya orang yang putus asa. Jadi kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim itu ketika ada burung, Nabi Ibrahim dibakar, kemudian burung itu hanya meludah nggak mungkin bisa untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa katanya burung itu? Ya dia bilang, itulah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kalau kita bicara kita pertanggungjawaban kita kepada kemanusiaan. Apa sedikit apapun yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Itulah untuk kemerdekaan Palestina dan itulah untuk perjuangan kemanusiaan yang didolimi. Kalau kami berbicara begini, semuanya kok berani-berani menentang presiden, kok seakan-akan bukan tidak menghargai. Itulah bagian perjuangan kami untuk Palestina agar rakyat Palestina damai dan tidak kontraproduktif dengan awal tujuan kita menjadi negara sendiri. Karena kalau keluar akan hilang etnisnya juga hilang, kemudian entitasnya juga hilang. Saya yakin juga tanah airnya juga akan hilang. Terusir dari negaranya sendiri, terusir dari tanah lahir mereka sendiri. Ya, yang mereka bela mati-matian ternyata diberikan secara cuma-cuma ketika mereka dievakuasi, apalagi direlokasi. Dari pandangan Anda, dari kacamata Anda, Kiai Haji Kholil Nafis, upaya ini tidak akan terrealisasi? Ya, saya punya keyakinan Pak Prabowo mendengar apa yang kita sampaikan. Pak Prabowo mendengarkan dari rakyatnya. Yang kami juga semua adalah sayang kepada presiden kita, sayang kepada Indonesia, dan kami sayang kepada rakyat Palestina. Jadi tidak ada yang antara kita itu membenci presiden, tetapi perbedaan pendapat ini atau program ini adalah usulan. Saya pikir dalam satu titik yang sama-sama ingin mendukung Palestina. Jadi tidak ada istilah kita ini membangkang kepada siapa, tidak. Tetapi dalam bentuk memang permintaan presiden. Kalau disetujui oleh semuanya. Ketika kami tidak setuju, saya melihat juga NU tidak setuju, Muhammad juga tidak setuju. Mungkin organisasi lain, agama-agama lain, juga sebagian partai, Indonesia tidak setuju semua. Saya pikir Pak Presiden wajib mendengarkan ini. Dan itu sesuai dengan permintaannya. Jadi kalau kami memberikan pendapat, karena memang kalau disetujui. Dan kalau kita tidak berpendapat, gimana bisa diketahui setuju atau tidak disetujui? Maka kami menyampaikan pendapat, kemudian kami menyampaikan alasan-alasannya. Jadi kami sayang terhadap rakyat Palestina dan bentuk sayang kami ingin orang-orang Palestina di negaranya sendiri dan merdeka. Mereka tidak butuh dievakuasi. Kalau itu butuh dievakuasi, mulai awal udah pergi keluar, mereka sudah leluasa. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena wataknya Israel selesai satu wilayah ke wilayah yang lain. Mencaplok yang lain. Ya, Yerusalem Timur, kemudian di beberapa tempat yang ada sekarang itu, terdekatnya Gaza pun juga adalah dulu ada yang milik Mesir, ada yang milik dari Yordan. Dan tidak berhenti terus ngambil. Jadi kalau ini kita lakukan pun bukan berarti mereka akan berhenti. Mungkin setelah negara Palestina selesai, bisa nyeplok Mesir, bisa nyeplok Yordan. Nah, dan mereka lagi defensif nih semuanya nih ya, lagi gimana caranya ngatur strategi supaya tidak dicaplok. Nggak dicaplok dan bagaimana kita menghindari perang dunia ketiga sebenarnya. Karena hanya orang yang mungkin kurang waras lah ya, yang pengen ada perang. Kalau bagi kita yang waras, saya pikir semuanya pengen damai, pengen enak. Tetapi kan nggak semuanya orang berpikir waras. Kadang-kadang ada berpikir tidak waras. Jadi termasuk kalau waras mana mungkin tega memanggil 50 nggak ada yang berpikir bisa untuk membantai nggak bisa. Sesama manusia. Nggak bisa, orang yang nggak berdosa. Kalau tentara yang dibunuh segitu, saya masih bisa memaklumi. Tapi kalau anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang begitu, rasional apa yang bisa dipakai? Kemanusiaan mana yang bisa dipakai? Itu yang saya bilang, saya tidak percaya bahwa mereka itu bisa diajak berpikir waras. Karena kalau waras pasti nggak tega. Itu. Oke, 3 kata Pak Kiai untuk Gaza Palestina. Saya mendukung Palestina. Saya mendukung Palestina. Saya juga mendukung Palestina. 3 kata untuk Israel. Saya mengutuk Israel. Saya mengutuk Israel. Tentu kita berharap ada solusi segera yang nanti didapatkan, termasuk juga rencana-rencana besar dari Pak Prabowo yang nantinya didiskusikan juga di 5 negara yang saat ini dikunjungi oleh Pak Prabowo. Tentu saja kita tetap berdiri di atas
pendirian kita tetap mendukung Palestina untuk kemerdekaan Palestina demi kemanusiaan. Insya Allah. Kita sambil berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, lalu kita berupaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Palestina. Oke, demi kemanusiaan untuk Palestina. Ya. Terima kasih Pak Kiai Haji Khalil Nafis yang merupakan Ketua Umum dari Ketua Majelis Ulama Indonesia telah mau hadir di On Point with Adi Larasati membahas bagaimana perspektif MUI melihat niatan upaya terhadap evakuasi terhadap warga Gaza. Terima kasih sekali lagi. Nah, itu tadi perbincangan kita bagaimana pandangan dari MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan niatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi. Di gelombang pertama ada 1.000 warga Gaza yang terluka yang dievakuasi ke Indonesia. Tentu nanti kita akan lihat apakah akan ada solusi benar-benar nyata dan juga dari lawatan atau dari kunjungan Pak Presiden ini ke 5 negara di Middle East. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adi Larasati. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.